beberapa aliran seni, kalian lebih tertarik dari seni apa sih? Oh ya, katanya aliran surrealisme itu berasal dari India. Dari seniman-seniman yang saya disebut tadi, apa sih peran dari seniman itu? Ini ada beberapa contoh karya seni dari aliran surrealisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Liana Mesya. Di sini aku sebagai host di podcast ini. Gimana nih kabar kalian? Dan juga gimana nih weekend kalian hari Minggu ini? Di sini aku dan teman-teman aku dari SMA Negeri 1 Cering mengisi weekend Minggu ini dengan cara membahas sedikit tentang suatu aliran yang cukup terkenal nih di kalangan sekarang. Nah, apa sih aliran itu? Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu sama teman-teman aku. Halo, aku Kania. Halo, aku Priscilla. Gimana nih kabar kalian? Baik, kamu sendiri gimana? Aku juga baik. By the way, kalian dari kelas apa sih? Kita dari kelas 11 MIPA 6. Loh, kita sekelas kan? Kamu sekolah? Iya. Aku nggak pernah lihat kamu. Aku lebih sering di UKS sih, lebih tepatnya. Berarti kita Cahaban Lovers. Oh, tenang. Dari beberapa aliran seni, kalian lebih tertarik dari seni apa sih? Kamu lebih tertarik di aliran surrealisme nggak sih? Oh, aku pernah baca tuh sejarah dari aliran surrealisme. Jadi gini, dalam buku History of Surrealism tahun 2018 oleh Akhraf Basnani, kata surrealisme berasal dari bahasa Prancis, yaitu surrealisme. Aliran surrealisme lahir di Prancis, Eropa pada tahun 1924 dan berkembang selama Perang Dunia I dan II. Secara psikologis, surrealisme lahir karena tekanan mental akibat terjadinya perang. Manusia berpikir kritis sehingga mengakibatkan muncullah aliran yang menampakkan hal ganjil dan perubahan bentuk dari bentuk aslinya. Wah, seru banget ya sejarah dari aliran surrealisme itu. Oh ya, katanya aliran surrealisme itu berasal dari mimpi ya. Itu maksudnya gimana sih? Jadi pengertian dari surrealisme itu sendiri adalah suatu karya yang menunjukkan kebebasan kreativitas sampai melampaui batas logika, atau kayak lukisannya itu kayak hayalan yang ada di mimpi gitu dengan dunia nyata dipadukan seperti pada gambar ini. Nah, gambar ini kan menunjukkan cuaca yang sedang hujan tapi hujan manusia. Kan kalian tidak pernah menemukan di sini yang namanya hujan manusia kan, kayak hanya dibuat-buat oleh seorang seniman itu sendiri. Oke, jadi kalian udah paham belum nih tentang pengertian dari surrealisme? Nah, kalau kalian udah paham tentang pengertian dari surrealisme, mari kita lanjut dari ciri-ciri surrealisme. Apa sih ciri-ciri surrealisme itu? Yaitu melukiskan objek yang nyata dengan keadaan yang tidak nyata. Terus kayak pencitraan di sebuah mimpi, terus menggambarkan imajinasi yang ada di dalam mimpi dan dunia nyata. Oke, nah untuk pengertian dan ciri-ciri udah nih. Nah, aspek apa sih yang ada di aliran surrealisme itu? Jadi aspek yang ada di dalam aliran surrealisme itu sendiri adalah aspek konseptual. Jadi aspek konseptual itu berhubungan dengan konsep dari sebuah karya seni rupa itu sendiri. Pada aspek konseptual, fokus penciptaan karya lebih mengarah kepada ide atau gagasan yang dapat mempengaruhi hasil karya itu. Oh, jadi aspek konseptual itu sangat berpengaruh ya sama karya seniman itu. Nah, ngomong-ngomong seniman nih, kalian tahu nggak sih seniman atau tokoh-tokoh yang dari dalam negeri ataupun luar negeri? Ya, aku tahu yang dari dalam negeri itu ada Sudibyo. Jadi Sudibyo itu lahir di Madiun, Jawa Timur, 17 Juni pada tahun 1912.
Terus dulu beliau itu kayak melukisnya itu secara otodidak, terus nggak pernah dijuluki sebagai satu-satunya pelukis potret. Karena dia itu bisa membuat potret orang tapi tanpa seorang model. Oh, jadi gitu. Nah, untuk tadi kan toko yang ada di dalam negeri. Sekarang coba kamu sebutin toko yang ada di luar negeri. Ini toko di luar negeri itu ada Salvador Dali. Salvador Dali ini mempunyai nama lengkap Salvador Felix Jacinto Dali Jimenez. Lahir pada 11 Mei 1904. Terus salah satu karya ini yang paling terkenal itu ada The Perseverance of Memory. Lukisan ini menampilkan jam yang seolah meleleh di padang pasir. Oh, oke. Jadi karya lain dari Salvador Dali itu apa aja sih? Karya lainnya ada The Elephants pada tahun 1948 dan juga Lobster Telephone 1926. Seniman luar negeri selain Salvador Dali itu siapa? Seniman luar negeri itu ada Raymond Magritte, Andre Marcel, John Miro, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh, bisa searching di Google kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi. Seniman-seniman yang tadi disebut tadi, apa sih peran dari seniman itu? Jadi peran seniman dalam aliran surrealisme berarti mengimajinasikan khayalan mereka melalui media lukis. Nah, kita kembali ke pengertian awal tadi. Jadi, surrealisme merupakan suatu karya seni yang menggambarkan suatu ketidaklaziman. Oleh karena itu, surrealisme dikatakan sebagai seni yang melampaui pikiran atau logika. Oke. Nah, kalau tujuan dari surrealisme itu apa sih? Tujuan dari aliran ini adalah untuk menyatukan dunia mimpi dengan kenyataan. Ini ada beberapa contoh karya seni dari aliran surrealisme. Dari pengertian, ciri-ciri, aspek, tokoh, serta contoh yang diberikan bisa disimpulkan bahwa aliran seni rupa ini merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan objek dari alam bawah sadar atau khayalan, disebut juga dari mimpi. Dan masih banyak lagi seniman-seniman aliran surrealisme dari dalam maupun luar negeri yang belum kita cantumkan di video ini. Kita udah tiba di penghujung acara nih. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi dari podcast kami. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast aku hari ini. See you next time. Jangan lupa untuk like, Komen, dan jangan di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana sih bikin? Hai guys. Hai guys.